dunia intranusa itu. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang persepedaan dan elektrik. Sekarang PT ini sudah mengeluarkan motor listrik juga, ya, atau namanya e-bike ya. Kemudian saya pernah melakoni jabatan PPIC juga. Ini adalah cerita atau rekrut atau CV saya. Saya pikir untuk masalah pengenalan saya sudah cukup. Nah, saya akan coba berlanjut ke materi saja, Pak Ceno. Tadi Pak Hendy ada bicara semoga betah dan nyaman ya. Punten untuk Pak Hendy, Pak Jainal dan Ibu. Tadi dibilang saya suruh menginap di hotel. Saya bukan nggak mau nyaman di hotel, tapi lebih nyaman di rumah sendiri sepertinya karena jaraknya nggak terlalu jauh lah. Nggak apa-apa ya, punten ya Bu ya. Mohon maaf apabila ini tidak berkenan di pihak SMK 4. Tapi dadakan informasinya Pak suruh nginap kemarin. Oke, nggak apa-apa. Tapi punten Ibu, saya tidak menginap ya Bu ya. Oke. Yang selanjutnya sebelum saya ke materi, saya maksudnya saya ingin mengusulkan di hari ketiga tanggal 29 Pak Edi. Kemarin kan Bapak dan rekan-rekan ke STM ke forging ya, ke Intermesindo. Itu mengajukan kerjasama. Kebetulan Pak Kepala Sekolah nggak ada sampai hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Nah, tanggal 29 punten saya mengusulkan saja Ibu, kalau tanggal 29 itu kita ada MOU nggak apa-apa, silakan dibuat. Ya, nanti kita akan tanda tangan bareng. Monggo di mana terserah, di sini monggo atau di ruangan yang lain monggo. Tapi yang jelas bukan di Intermesindo kejauhan. Mumpung saya di sini gitu ya. Sehingga nanti draftnya silakan dibuat saja. Nanti kita baca. Kalau sudah oke, tanggal 29 minimal sebelum saya pulang kita ada MOU. Setuju nggak Bu? Setuju banget dong pastinya. Oke, Bapak Ibu punten, saya setiap jadi pembicara itu selalu ada kebiasaan. Jadi kebiasaan saya adalah tidak boleh bicara selamat siang dan selamat sore. Pasti assalamualaikum tetap ada. Tapi saya selalu bilang selamat pagi, Bapak dan Ibu harus menjawab pagi luar biasa. Boleh kita praktekkan Bapak Ibu biar semangat? Ya. Boleh Pak? Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih. Sepertinya harus ada tangan kayaknya. Ya. Selamat pagi luar biasa. Begitu Pak Jainal kemarin diklat ya. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah workshop implementasi program pembelajaran berbasis industri. Bapak dan Ibu, selama saya melakukan presentasi atau pemaparan, monggo silakan kalau mau ditanya silakan tunjukkan tangan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti akhirnya selesai, monggo juga nggak ada masalah. Saya enak-enak aja karena selama ini saya jadi pembicara seperti itu, buat audiens itu semangat. Selamat pagi. Oke, ini adalah pengenalan tentang PT Intermesindo Forging Prima. Ya, kita ada satu-satunya Bapak, Ibu, Pak Hendy dan Pak Jainal kemarin ini satu-satunya untuk forging ya Bapak. Kami sebenarnya adalah holding. Holding kami pusatnya ada di Taiwan. Kalau Bapak, Ibu dan browsing di Google itu PT Lion itu di Taiwan itu adalah holding kami. Kemudian ke Indonesia ada namanya PT Intermesindo Forging Prima. PT Intermesindo Forging Prima itu hanya ada satu di sini, yaitu di Pajajaran nomor 3 Jatiwung Cibodas. Kemudian ada lagi namanya PT Intermesindo Raya. Nah, PT Intermesindo Raya adalah bergerak di bidang trader mesin, ya. Yang Bapak Jainal dan Pak siapa kemarin yang Pak Burhan itu di Formosa itu mesin-mesin itu dari PT Intermesindo Raya yang menyuplainya. Kemudian PT Intermesindo Forging, kemudian Raya, kita juga ada yang jual namanya insert, yaitu pisau-pisau ya atau tools-tools namanya PT Interteknik. Kemudian seiring waktu pada saat kami membutuhkan tenaga kerja, ternyata tenaga kerja mohon maaf ini akan menjadi clue atau case buat kita semua.
Ternyata kita nyari nggak bisa siap pakai. Akhirnya kita terbitkan namanya LPK Formosa. Nah, dari LPK Formosa kita juga ada beberapa hulu dan hilir perusahaan sebenarnya. Nah, ini kenapa kami buat perusahaan seperti ini, supaya kinerja dari perusahaan kami ini tidak terganggu. Masalah begini, Intermesindo membutuhkan insert. Kalau insert untuk teknik permesinan pasti udah tahu. Nah, kami tidak mau terganggu penyuplaian insert itu pada saat kami proses produksi di forging. Kemudian Intermesindo membutuhkan mesin-mesin yang harus update bahasanya. Kami juga tidak mau terganggu dengan mesin-mesin yang nanti kita beli di PTH, PTB, ini masih dalam tahap kodip, nanti bermasalah. Sehingga kami mainnya di hulu dan hilir. Nah, ini kenapa kita holding. Seperti itu, dan Ibu dan Bapak. Kita mempunyai 2 sertifikat, Ibu dan Bapak. Ini adalah sertifikat ISO, mungkin Bapak dan Ibu udah paham yang ini, yaitu manajemen mutu. Yang ini adalah IATF 16949. Apa sih ini Pak? 16949 ini adalah sertifikat standar untuk otomotif atau safety riding. Jadi setiap part-part yang dibuat dengan logo ini harus menjamin keselamatan si pemakainya atau end usernya atau konsumennya. Sehingga IATF ini menjamin produk-produk Intermesindo untuk menjaga Bapak dan Ibu apabila membeli produk kami. Seperti itu modelnya. Ini adalah model-model produk kami Bapak dan Ibu, ya. Ini adalah berhubungan dengan motorcycle, ya, ini juga motorcycle. Ini yang berhubungan dengan alat berat, ya. Ini batu bara, kemudian pertambangan segala macam. Kemudian ini otomotif, dan ini yang juga aftermarket. Aftermarket itu spare part yang bisa dijual pada saat komponen itu rusak. Nah, ini kita main di sini, ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini ada gambar seperti ini adalah salah satu komponennya dibuat di kita. Bapak dan Ibu pasti tahu ini motor apa, tapi saya tidak sebut. Tapi komponennya ada dibuat di kita. Dan customernya tidak mau tahu, itu nggak boleh tahu kalau proses diproduksi di kita. Jadi customernya itu pengen brand mereka. Jadi diproduksi di kami, kemudian kita dilarang untuk membuatkan brand. Tapi brandnya brand yang mereka. Tapi saya tidak sebut, ya. Oke, cakupan kami antara lain adalah untuk ekspor, kita ada ke Thailand, ke Malaysia. Yang terbaru adalah Taiwan, kemudian kita ada ke Jepang, ya. Nanti tahun 2023 rencana kita ke Amerika. Karena ada produk-produk yang tadi ada model motor itu kan base-nya di Amerika. Nah, ternyata dia ada referensi kami pada perusahaan yang lain, dan perusahaan lain itu tertarik untuk menaruh ordernya di kami. Tapi persyaratannya cukup rumit lah, ya. Bahasanya kalau di KS, kepala sekolah, juga ribet, ya Pak, ya. Nah, ini juga harus kayu yang nanti menjadi packingnya harus terdaftar di pertanian. Harus logonya ini dan nomornya ini. Nah, itu harus semua harus didata. Tenaga kerjanya nggak boleh di umur di bawah 18 tahun. Itu persyaratannya semua mendetail, ya. Oke, ini adalah ruang lingkup ekspor kami dan produk-produk kami, ya. Kemudian untuk biodemografi, yaitu untuk usia 20-40 tahun ini merajai, yaitu 78. Kemudian untuk usia 41-55, 20, yang ini sebenarnya tidak perlu kita bahas, ya, karena sudah masuk masa pensiun. Ada penurunan pada saat sebelum pandemi, kita 420, pandemi 230, 2021 290, 2022 kita ada kenaikan, kira-kira ada sekitar 396 karyawan. Artinya di 2022 ini lumayan ada signifikan. Untuk pendidikan itu SMP 1,5%, SMA 13%, SMK 22%, SD3 S1
12%, SBL 1,5%. Total populasi untuk karyawan lelaki 91,5%, untuk wanitanya 8,5%. Nah, ini adalah demografi kita. Lalu siapa saja sih yang menduduki populasi ini? Yang pertama adalah Kabupaten Tangerang. Itu 27,04. Kota Tangerang 60. Tangsel 0,474, Jateng 4,4, Jabar 2,2, Lebak, Serang. Nah, Serang 1,1 Pak Hedi. Artinya ini yang masuk di populasi kita. DKI 2,2, termasuk saya di DKI ini, tapi saya jadi orang Tangerang sekarang. Kemudian Lampung dan Jawa Timur. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memasuki atau populasi di perusahaan kami. Untuk lebih enaknya, Bapak dan Ibu bisa melihat video yang nanti akan ditayangkan. Monggo Pak, ini tinggal diklik saja. Selamat menikmati dulu Bapak Ibu. Nah, kemarin ada di sini. Konektornya.
Proses pemesinan, proses pemolesan dilakukan sendiri sampai selesai. Intermediate forging prima merupakan pabrik forging yang kompeten dalam beberapa International Forging Prima didirikan tahun 2008 dengan luas area 10.883 meter persegi, luas bangunan 7.200 meter persegi, luas kantor 336 meter persegi, dan dengan bangunan 2 lantai. Modal awal disetor sebanyak 6,5 juta US dollar. Melalui kerja keras beberapa tahun, modal telah melampaui 10 juta US dollar. Saat ini, tiap bulan diperkirakan memakai 560 ton baja. Omset tiap bulan diperkirakan 1,2 juta US dollar. Ciri khas perusahaan ini dimulai dari pengembangan produk, pembuatan mold, produk forging, proses pemesinan, proses pemolesan dilakukan sendiri sampai selesai. International Forging Prima merupakan pabrik forging yang kompeten dalam beberapa bidang. Produk yang dihasilkan selain untuk pasar domestik, sebagian juga diekspor. Pelanggan mencapai 50 perusahaan dengan tujuan ekspor adalah Malaysia, Jepang, dan Taiwan. Perusahaan pada tahun 2010 telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dan pada tahun 2014 mencapai akreditasi TS 16949. Fasilitas software AutoCAD 2012, SolidWorks 2010, CATIA, CAD atau CAD V5 R20, menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi, produk forging untuk roda 2, roda 4, dan part lainnya, melakukan pembagian die atau mold, serta membuat rancangan die atau mold forging, merancang dan membuat jig dan fixture untuk proses machining. Fasilitas mesin, High Speed CNC Milling Machine 1 unit Takumi B5, sistem Fanuc 18 FMB, CNC Milling Machine 1 unit Takumi H10, sistem Fanuc BMD, membuat program machining, trial process machining, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk membuat sampel produk. Visi dan misi R&D menargetkan pencapaian 100% terhadap produk forging yang diserahkan oleh Departemen Marketing dan Pelanggan, serta pekerjaan rancangan yang diberikan oleh Departemen Die. Meningkatkan kemampuan rancangan secara berkelanjutan, mempersingkat waktu rancangan forging, dan peningkatan mutu. Menyerahkan sampel produk forging dan machining yang 100% sesuai dengan persyaratan pelanggan untuk di-judgment oleh pelanggan, menjadi partner terbaik untuk pengembangan produk forging kepada pelanggan. Fasilitas utama pabrik adalah mesin EDM sebanyak 14 unit, mesin wire cut 2 unit, mesin grinding 2 unit, mesin CNC milling 5 unit, mesin milling konvensional 4 unit, mesin bubut konvensional 5 unit. Teknik pembuatan die berasal dari Taiwan. Karyawan yang berpengalaman dilatih di Taiwan, bahkan ada yang hingga 15 tahun pengalamannya, dan berasal dari pabrik die yang sangat baik di Taiwan. Saat ini kapasitas pabrik dapat membuat dan memperbaiki die lebih dari 450 set dalam sebulan. Material bahan baku
yang dipergunakan utamanya diimpor dari Jepang, Korea, China, dan Taiwan dalam bentuk raw atau bar. Tiap lot material bahan baku yang masuk akan diberi label identifikasi. Di dalamnya terdapat spesifikasi, tanggal masuk, jumlah, nama produsen, ditempatkan menurut spesifikasinya. Kemudian, menggunakan warna untuk membedakan waktu masuk material bahan baku. Menggunakan prinsip first in, first out untuk mengendalikan material. Usaha diperkirakan punya stok aman 1,5 hingga 2 bulan. Tiap bulan, jumlah impor material bahan baku berkisar 400 hingga 500 ton. Proses cutting dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama dengan menggunakan mesin press untuk melakukan pemotongan. Permukaan press lebih kasar. Oleh karenanya, beratnya tidak begitu presisi. Cocok digunakan proses forging pada umumnya. Kedua, menggunakan pisau potong sirkular dalam proses cutting. Hasilnya lebih halus. Beratnya presisi dan cocok digunakan pada proses forging yang membutuhkan kepresisian tinggi. Tiap lot material yang telah dipotong akan diberi kartu identifikasi untuk menunjukkan jumlah, spesifikasi, tanggal, dan nama produsen. Kartu identifikasi material bahan baku akan mengikuti material ke lapangan untuk memudahkan pelacakan material jika terjadi masalah di kemudian hari. PT Intermesindo Forging Prima memiliki 11 line produksi dengan 8 line beroperasi selama 3 shift per hari. Metode forging yang dimiliki utamanya ada 3 jenis: press, hammer, dan upsetter. Fasilitas utama yang dimiliki adalah mesin press 1000 ton 2 unit, mesin press 600 ton 4 unit, mesin press 500 ton 1 unit, mesin press 400 ton 1 unit, air hammer 1 ton 1 unit, air hammer 2 ton 1 unit, dan upsetter 630 ton 1 unit. Proses pemanasan material telah menggunakan oven pemanas listrik. Temperatur dikendalikan pada suhu 1150 derajat dengan toleransi plus minus 50 derajat Celcius. Di tempat produksi juga terdapat layar digital yang menunjukkan temperatur material yang dipanaskan. Melakukan sistem untuk menimbul pada proses produksi diawasi dan diukur oleh petugas QC. Scrap material juga diusahakan tidak berada di lokasi. Seluruh scrap material didesain pengangkutannya dengan conveyor ke area scrap besi. Pada saat pergantian shift, kepala kru segera menghitung bahan yang tersisa dan produk yang tidak bisa digunakan. Bahan yang tersisa akan dikembalikan ke gudang dan bahan yang tidak bisa digunakan akan dilaporkan ke quality control. Semua data produksi ditulis dan disimpan pada laporan dengan rincian yang lengkap. Produk hasil produksi setelah melewati proses pendinginan akan dihitung dan diberi kartu identifikasi produk dan nomor lot produksi. Kemudian dilakukan proses sandblast. Setelah itu,
produk akan dihitung kembali dan diberi kartu identifikasi dan didistribusikan ke gudang. Proses machining telah didirikan selama 3 tahun dan mengembangkan proses machining yang lebih baik. Dan produk utama yang dihasilkan mencakup suku cadang dan komponen kendaraan bermotor, otomotif, alat, dan mesin konstruksi. Fasilitas Departemen Permesinan terdiri dari CNC bubut, CNC milling, dan Special Purpose Machine. Secara keseluruhan, mesin CNC lebih dari 20 unit. Departemen Machining juga merupakan karakteristik perusahaan. Sepertiga dari produk yang dihasilkan perusahaan terlebih dahulu melalui proses permesinan sebelum dikirim ke pelanggan. Nilai penjualan permesinan mencapai 700.000 US dollar per bulan. Permesinan dan pembuatan jig hampir dilakukan semua sendiri. Alat dan pisau proses permesinan terutama berasal dari Taiwan dan Jepang. Perusahaan melatih dan mendidik karyawannya agar satu orang harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan lebih dari 2 jenis mesin, sehingga lebih efisien. Semua operator juga harus memiliki kemampuan mengecek kualitas produk. Dalam proses pengecekan, terdapat tempat pemeriksaan di masing-masing lini, dan pengecekan produk secara acak dilakukan oleh personel khusus. Fasilitas yang tersedia di lab QC diantaranya vernier caliper, 3 gauge, height gauge, roughness, couture, dan CMM. Head gauge untuk mengukur tinggi produk, surface tester untuk mengukur kekerasan produk, contour measuring instrument untuk mengukur rentang jarak dan sudut dari produk. Hardness tester digunakan untuk mengukur kekerasan atau hardness. Mesin coordinate measuring machine atau CMM digunakan untuk mengukur diameter, radius, concentricity. Pengecekan 100% menggunakan jig AC. Mesin Magnaflux digunakan untuk pengecekan crack atau celah. PT Intermesindo Forging Prima merupakan produsen forging dan machining untuk spare part roda 2, roda 4, dan part lainnya. Perusahaan melakukan pengembangan, produksi, dan pengiriman barang berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Bertujuan untuk kepuasan pelanggan, PT Intermesindo Forging Prima juga telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO atau IS 16949. Visi dan strategi PT Intermesindo Forging Prima dalam melaksanakan sistem manajemen mutu adalah pengiriman yang tepat waktu untuk produk yang sesuai persyaratan pelanggan dan undang-undang, peningkatan yang berkelanjutan untuk fasilitas, lingkungan kerja, sumber daya manusia, dan teknik produksi, memberikan harga terbaik sesuai dengan persyaratan pelanggan, dan menjaga profitabilitas perusahaan pada saat yang bersamaan melakukan tanggung jawab sosial, mendukung peningkatan kemampuan teknik segenap karyawan, dan meningkatkan standar industri nasional. Oke, itulah tadi jelas tentang PT Intermesindo Forging Prima. Gimana Bapak Ibu? Cukup keras ya Bu ya? Karena mainnya sama api Pak. Tapi ini bukan debus ya Bapak Ibu ya. Asli. Tapi bisa berubah loh Pak, dari tadi gelondongan jadi bentuk itu kan bukan debus Pak. Tapi memang itu tekniknya. Oke, nanti Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan dicatat dulu, saya akan teruskan dulu. Oke, inilah yang menjadi
faktor atau inti dari pertemuan kita 1 sampai 3 hari ke depan, yaitu bagaimana meningkatkan mutu berbasis industri. Ini sifatnya saran Pak, ya. Monggo silakan, kalau misal mau dipakai monggo, kalau misalkan tidak ya terserah gitu. Tapi dari PKPK atau dulu sebelum PK apa namanya, CEO ya, CEO ya, Center of Excellence ya. Oke. Nah, yang pertama adalah ini, kemitraan dengan industri. Sangat tidak mungkin sekali Bapak SMK 4 kalau mau PK itu tidak bisa bekerja sama dengan industri, nggak mungkin. Karena dari SMK itu harus bekerja sama dengan dunia usaha, termasuk perguruan tinggi. Ya, caranya seperti apa ya? Gimana caranya? Yaitu bersama-sama antar sekolah dan industri mengikuti kurikulum, pengajar, rekrutmen siswa, praktek kerja, penempatan kerja, dan temu industri rutin mungkin bisa sesuai dengan periodiknya. Kemudian yang kedua adalah program studi kurikulum, yaitu disusun bersama industri mengacu pada standar kompetensi dengan komposisi praktek mencapai 60%. Maksudnya gini Pak Zainal, yang teknik mesin dan teknik-teknik yang lain. Kalau bicara misalkan CNC, teknik pengelasan, kemudian teknik listrik, ya sebisa mungkin teorinya hanya 40%, lebih banyak ke prakteknya. Kenapa? Karena di dunia industri itu yang dilihat adalah bagaimana teman-teman siswa atau calon pekerja itu mampu ya mengerjakan satu perintah kerja yang diinginkan oleh industri. Caranya seperti apa? Ya, nah itu punya skill. Nanti di slide berikutnya kita juga ada namanya soft skill. Nah itu combine bagaimana kita harus ada soft skill dan hard skill. Nah kenapa itu harus? Ya iya dong, kan gitu. Karena kan di lulusan SMK ini kan punya 3 tujuan, yaitu BMW kalau nggak salah. Yang pertama adalah bekerja,